Halo selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di My Trading Institute bersama saya Liao Budi. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang serius. Kita akan membahas tentang bagaimana cara kita melakukan trading. Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah lakukan trading dengan serius. Topik ini saya sudah pernah membahasnya dan quote ini juga saya sudah pernah menyebutnya, bahwa kalau teman-teman ingin sukses, teman-teman ingin berhasil di dalam trading, maka teman-teman harus menganggap dan memberikan porsi pada kegiatan ini dengan serius. Karena ini sesungguhnya adalah sebuah pekerjaan. Ini sesungguhnya adalah sebuah bisnis. Yang teman-teman lakukan pada trading ini adalah sebuah bisnis. Betul, trading akan bisa mendatangkan uang. Tetapi teman-teman harus ingat, trading atau kegiatan trading atau bisnis trading Anda akan menghasilkan untuk Anda jika Anda menggarapnya dengan serius. Apa sih yang kita sebut sebagai serius ini? Yang pertama adalah teman-teman perlu mendedikasikan waktu khusus setiap hari untuk kegiatan ini. Waktu khusus ini perlu diberikan dalam rangka apa? Pertama, teman-teman harus punya waktu untuk melakukan yang namanya analisa, yang namanya perencanaan. Dan waktu itu harus teman-teman benar-benar sediakan untuk melakukan perencanaan itu, untuk melakukan sebuah trading plan untuk teman-teman lakukan, teman-teman laksanakan di besok harinya. Jadi sediakan waktu khusus, dedikasikan waktu itu untuk teman-teman bisa melakukan trading ini. Sama halnya dengan teman-teman mungkin di dalam usaha teman-teman, di dalam pekerjaan teman-teman akan menyediakan waktu khusus untuk melakukan pekerjaan teman-teman, usaha teman-teman. Betul ya? Teman-teman kalau buka toko, teman-teman harus punya waktu untuk berada di pekerjaan itu, untuk berada di toko, untuk berada di usaha teman-teman. Mungkin ada waktu untuk meeting, waktu untuk melakukan brainstorming bareng karyawan, untuk melakukan diskusi bareng tim dalam pekerjaan teman-teman. Kalau dalam pekerjaan, dalam bisnis, teman-teman bisa mendedikasikan waktu teman-teman. Demikian juga dengan trading. Karena trading adalah bisnis juga. Trading juga adalah sebuah pekerjaan yang akhirnya akan mendatangkan sejumlah profit buat teman-teman. Nah, bekerjalah pada saat teman-teman mendedikasikan waktu teman-teman. Saat itu bekerjalah dengan sedikit mungkin gangguan, sedikit mungkin noise. Teman-teman dalam rangka melakukan analisa, tentu teman-teman tidak ingin terganggu oleh suara-suara yang berisik. Hal ini akan mengganggu pekerjaan, akan mengganggu analisa teman-teman. Oleh sebab itu dedikasikan waktu di mana pada waktu tersebut sedikit mungkin ada gangguan. Misalnya apa yang saya lakukan, saya melakukan analisa ada di pagi hari atau di malam hari setelah anak-anak pada tidur atau mereka belum bangun. Pada saat itu kita akan cukup tenang dalam keadaan sepi, melakukan analisa akan jauh lebih baik dibandingkan dengan teman-teman harus melakukan analisa di dalam suasana yang penuh gangguan. Ya, memang setiap orang punya ciri, punya perbedaan sendiri di dalam menerapkan waktu tanpa gangguan ini. Ada orang yang bisa bekerja dengan banyak sekali gangguan, tetapi banyak juga mereka yang tidak bisa bekerja dengan gangguan. Jadi contoh misalnya kayak saya, seperti saya tidak bisa. Kalau misalnya ada gangguan yang menurut saya menjadi noise, itu akan mengganggu saya dalam melakukan analisa, termasuk di dalam trading sekalipun ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan yang terjadi, itu cukup mengganggu konsentrasi saya. Kalau teman-teman adalah tipe seperti saya, maka bekerjalah pada waktu-waktu yang dimana gangguan tersebut sekecil mungkin ada. Berikutnya adalah sangat disarankan untuk tidak melakukan kegiatan trading dari handphone. Kenapa? Satu, karena layar handphone itu terlalu kecil, sehingga mungkin teman-teman bisa melewatkan banyak hal yang seharusnya terlihat saat teman-teman melakukan analisa. Jadi yang saya sering sebut sebagai big picture, lihat, perhatikan big picture-nya. Kalau teman-teman menggunakan handphone untuk bisa membuka chart dalam waktu rentang waktu 1 tahun, tentu itu akan menghasilkan candle yang kecil-kecil. Cenderung candlenya akan menjadi kecil-kecil. Yang kedua adalah
teman-teman jika ingin menarik garis support dan resisten, tentu akan menjadi masalah kalau teman-teman menggunakan handphone ya. Jadi pakailah tools laptop ataupun PC atau komputer dengan layar yang cukup besar. Agar apa? Agar kita bisa benar-benar lebih teliti melihat segala sesuatu. Di grup tele saya tahu juga banyak sekali yang sering menanyakan, oke, besok kira-kira merah atau hijau ya, gitu ya. Nah, mungkin saja mereka menggunakan handphone dalam melakukan kegiatan tradingnya. Dan itu sangat-sangat tidak saya sarankan. Karena menggunakan handphone, sekali lagi, teman-teman akan mengalami keterbatasan di dalam melihat big picture dari sebuah pergerakan saham. Jadi usahakan lakukan kegiatan ini jika teman-teman serius, investasilah di laptop maupun di personal komputer atau PC dengan layar yang cukup mumpuni. Saya bahkan harus menggunakan 2 layar. Kalau plus layar laptop berarti saya harus menggunakan 3 layar untuk bisa melakukan analisa. Tentu buat teman-teman yang baru mulai, kita tidak perlu harus sampai menyediakan begitu banyak monitor ya. Tetapi setidaknya jangan lakukan kegiatan trading ini dari handphone. Karena teman-teman pasti akan melewatkan sesuatu di sana dalam hal melakukan analisa. Bahwa trading adalah sebuah pekerjaan. Trading adalah sebuah bisnis. Kalau trading adalah sebuah pekerjaan, trading adalah sebuah bisnis, maka lakukan trading dengan serius. Dedikasikanlah waktu untuk melakukan analisa, untuk melakukan perencanaan. Persiapkan waktu, teman-teman cek waktu yang terbaik untuk bisa melakukan analisa tersebut, untuk melakukan perencanaan tersebut dengan gangguan yang sekecil-kecilnya. Dan jika teman-teman menganggap ini adalah sebuah pekerjaan yang serius, ini merupakan sebuah usaha yang akan mendatangkan profit, mendatangkan keuntungan, mendatangkan tambahan income buat teman-teman, maka sebaiknya teman-teman juga melakukan investasi terhadap tools yang teman-teman gunakan. Jangan menggunakan handphone dengan layar yang terlalu kecil. Teman-teman akan mengalami kesulitan untuk melakukan analisa. Beda masalah kalau teman-teman sudah terbiasa. Teman-teman sudah cukup lama, cukup terbiasa dengan melihat pergerakan candle. Itu mungkin teman-teman bisa melakukan pemantauan dari handphone. Tetapi sangat saya sarankan adalah melakukan analisa melalui layar laptop atau melakukan analisa melalui PC dengan monitor yang cukup besar. Dan terakhir teman-teman harus pahami, kalau teman-teman ingin melakukan trading ini secara serius, maka teman-teman harus pahami bahwa trading ini sesungguhnya adalah sebuah pekerjaan. Trading ini adalah sesungguhnya sebuah bisnis. Jika teman-teman di dalam pekerjaan teman-teman mendedikasikan waktu teman-teman, mendedikasikan seluruh effort teman-teman di dalam melakukan perencanaan bisnis, melakukan perencanaan dalam pekerjaan teman-teman, maka itu pun sama halnya dengan teman-teman lakukan di dalam kegiatan trading ini. Harus ada perencanaan, harus ada bisnis plan-nya, harus ada trading plan-nya. Oke? Demikian teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam tim.